Prof. Hipnu, ini dari novum yang disampaikan oleh kuasa hukum Saka Tatal ini ada salah satunya yakni rekaman pidato Kapolri yang mengatakan bahwa polisi tidak menerapkan scientific crime investigation. Anda melihat apakah ini dapat diajukan sebagai novum dalam persidangan, Prof? Iya, Kapolri menyatakan itu bagian dari suatu pendapat. Nah, bagian dari suatu pendapat. Dalam hal pembuktian tidak bicara pendapat, tapi bicara bukti. Jadi asumsi Kapolri memang betul, tapi sekarang bicara hukum, bicara bukti. Barang siapa yang menuduh harus membuktikan. Nah, pertanyaan Kapolri itulah yang harus dibuktikan, bahwa ada bukti yang tercecer, ada bukti yang tidak terlihat, ada bukti yang tertinggal, sehingga mampu sebagai bukti baru yang ketika peristiwa itu ditemukan menjadikan putusan bebas atau berbeda. Oke, artinya dalam hal ini kuasa hukum harus membuktikan kalau ternyata ada beberapa bukti yang terlewatkan, begitu, Prof? Ya, bukti yang terlewatkan. Makanya tadi istilahnya kan novum baru. Novum itu bukti yang dilewatkan, bukti yang terlewatkan, yang ketika itu bisa menjadikan putusan bebas atau lepas atau putusan lain. Itu yang menjadikan novum, bukti baru. Ya, berarti bukti baru, bukan bukti ulangan, tapi bukti baru yang ketika itu belum termasuk foto, termasuk apalah yang menjelaskan. Tapi bukti itu bisa menjelaskan bahwa itu belum pernah diperiksa di dalam suatu persidangan pertama. Oke, kemudian Prof. Hipnu terkait dengan kesimpulan yang kemarin ini sudah disampaikan oleh kuasa hukum Saka Tatal yang menyebutkan bahwa penyidikan oleh Polres Cirebon ini melanggar ketentuan, kemudian ada keterangan Saka yang diperoleh dari hasil penyiksaan. Nah, ini apakah nantinya harus dibuktikan dan bentuk pembuktian yang harus dilakukan oleh kuasa hukum Saka Tatal ini seperti apa, Prof? Ya, penyiksaan sebagai bentuk pemeriksaan kalau dalam istilah hukum asas inquisitur. Inquisitur itu sebagai bentuk pemeriksaan seorang tersangka itu sebagai objek. Itu ditinggalkan. Yang ditinggalkan. Sekarang pertanyaannya, apakah penyiksaan itu berakibat pada bukti yang ditemukan dalam suatu pembuktian? Apakah penyiksaan itu hanya mengejar suatu pengakuan? Apakah penyiksaan itu karena untuk supaya mampu memberikan keterangan-keterangan? Sejauh mana keterangan-keterangan yang dilakukan? Nah, ini saya kira harus dikaji. Tapi penyiksaan itu kalau toh betul, itu suatu bagian konsep hukum yang salah. Karena pemeriksaan hukum kita itu bukan lagi inquisitur sebagai objek, tapi sudah akusatur sebagai subjek. Apalagi ini adalah kasus anak, Saka Tatal anak, sehingga pemeriksaan itu harus didampingi komisi anak, kan itulah, FBA anak dan sebagainya, Mas. Jadi betul-betul hati-hati, nggak bisa anak kok diperiksa dengan kekerasan. Anak itu tanda petik suatu yang sangat dilindungi, karena anak itu bagaimanapun suatu pemeriksaan di penyidikan maupun persidangan jangan sampai menjadikan suatu korban, jangan menjadi trauma, sehingga anak itu menjadi tetap sehat, tetap tidak ada beban moral ketika ada suatu di luar di masyarakat karena bukti atau pemeriksaan yang dilakukan. Itu yang dihindarkan. Makanya dalam proses pemeriksaan anak itu pemerintah sudah luar biasa membuat undang-undang perlindungan anak, membuat persidangan anak dan sebagainya untuk menjaga anak jangan sampai trauma dan kemudian harinya.